Kalau kategori fesesnya di dua tipe terakhir itu udah dikategorikan sebagai diare. Halo Mams, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di sini dengan aku Mona Hussein dan anak aku Maudi. Oke Mam, di video kali ini aku ingin membahas tentang tips bagaimana mengatasi diare pada baby kita nih Mam. Nah, cuman aku disclaimer di awal, sebelum Mams menerapkan cara yang sama, Mam juga harus lihat gejalanya apakah menyerupai atau mirip dengan yang mau dialami, karena pasti gejala yang berbeda, penanganannya pun berbeda ya Mam. Nah, kali ini aku akan sharing ke Mam semua bagaimana cara aku menghadapi diare ya, waktu itu mau dialamin. Dan Mam tahu sendiri kalau sebagai new mom itu kan kita kadang bingung ya, terlalu over worry dan akhirnya nggak bisa tenang untuk mencari solusi. Nanti akan aku sharing ya ke Mam semua. Oke Mam, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng juga supaya video yang aku bikin selalu terupdate di YouTube-nya Mam semua. Langsung ke video selanjutnya Mam. Oke Mam, sesuai dengan topik yang aku sampaikan di awal tadi, di opening dengan Maudi tadi, kali ini aku mau sharing kepada Mam semua tips bagaimana mengatasi baby kita yang mengalami diare Mam. Mungkin pertama-tama aku mau menyampaikan gejala yang dialami oleh Maudi ya Mam, untuk menyamakan persepsi Mam semua. Kalau misalnya gejalanya berbeda, mungkin penanganannya pun juga berbeda ya Mam. Nah, gejala yang mau dialami adalah Maudi ini mengalami BAB, buang air besar, sebanyak lebih dari 3 kali, itu bisa sampai 5 kali loh Mam. Dan setelah aku tanya ke dokter, untuk BAB normal adalah 1-2, maksimal mentok 3 kali lah Mam dalam sehari. Nah, Maudi itu udah lebih dari 3 kali Mam, 5 kali. Udah bisa dikategorikan ya, mungkin ya salah satu indikator. Nah, indikator yang kedua adalah Maudi itu bentuk fesesnya Mam. Waktu aku konsultasi ke dokter, itu dokter tanyakan fesesnya seperti apa, apakah dominan air atau masih ada ampasnya atau bagaimana. Nah, kalau aku lihat dari bentuk fesesnya waktu itu dominan air dan ampasnya itu sangat sedikit. Jadi itu udah bisa disimpulkan Maudi ini kena diare Mam. Selain itu dokter tuh juga ngirimin kayak semacam chart gitu, tipe-tipe bentuk fesesnya yang seperti apa. Kalau kategori fesesnya di dua tipe terakhir itu udah dikategorikan sebagai diare. Makanya aku menyimpulkan ya memang Maudi ini terkena diare pada saat itu. Dan untungnya waktu aku lagi riweuh banget, Mam sendiri pasti bayangin kan kalau punya baby nih, pengennya kan cepat sembuh, baby kita nih rewel kan. Kalau baby rewel kitanya juga pusing, terus kebingungan lagi pandemi kayak gini, nggak mau ke rumah sakit, nggak berani keluar. Nah, untung ada aplikasi Halo Dokter Mam. Selain itu aku juga sempat konsul ke teman aku yang dokter dan memang sama sih untuk resep yang diberikan. Jadi aku semakin yakin. Tapi jujur, aplikasi Halo Dokter ini sangat membantu. Mam bisa install di handphonenya. Jadi kalau sewaktu dibutuhkan bisa langsung dipakai Mam. Di aplikasi Halo Dokter ini sendiri Mam bisa pilih nih spesialis yang dibutuhkan apa. Pada saat itu aku pilih dokter anak dan aku sampaikan tuh gejala-gejalanya seperti apa yang di awal tadi aku ceritakan. Sampai akhirnya konsultasi, dokter menyampaikan ini memang bisa dikategorikan sebagai diare. Dan akhirnya dokter memberikan aku saran, yang pertama yang harus diperhatikan adalah anaknya Mam ini masih ASI atau enggak nih, atau udah menggunakan susu formula gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ASI, tetap berikan ASI. Kalau masih menggunakan susu formula, kalau menggunakan susu formula, berikan susu formula. Kalau bisa itu usahakan susu formula yang bebas laktosa Mam. Jadi intinya kalau diare ini yang aku tangkap adalah fokusnya adalah jangan sampai anak kita tuh dehidrasi. Kalau misalnya anak udah dehidrasi, itu udah bahaya Mam. Jadi selama anak kita mau minum, mau mengkonsumsi susu formula, ya aman lah. Terus matanya nggak cekung, bibirnya nggak pucat, nggak lemas, masih bisa beraktivitas, itu masih dikategorikan aman. Jadi jangan terlalu over worry seperti yang aku alamin kemarin ya Mam. Ini pengalaman banget buat aku sharingkan ke Mama semua. Selain itu, pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah kalau baby kita tuh udah empasi, jangan memberikan sayur-sayuran, terus buah-buahan juga jangan diberikan dulu. Soalnya kemarin tuh sempat kepikiran apa mungkin dikasih buah pepaya gitu ya untuk pencernaannya. Itu salah banget Mam. Jadi jangan dikasih buah-buahan dulu, sayur-sayuran stop semua. Jadi kita kasih cemilan mungkin atau makanan yang tidak berupa buah-buahan ataupun sayur-sayuran Mam. Itu adalah pertolongan pertama. Jadi dari gejala tadi terus masuk ke pertolongan pertamanya, jangan sampai dehidrasi, sampai akhirnya dokter menyarankan obat apa yang harus dikonsumsi gitu kan. Nah, ini akan aku bahas. Dokter menyarankan aku ada 3 obat di sini. 3 ini ada Oralit, yang kedua adalah Elbio, yang ketiga adalah sirup zinc.
Nah, dari ketiga obat ini aku akan kasih lihat. Ini yang Oralit ya. Sorry, kembali. Ini Oralit. Ini dicampur dengan air. Yang kedua adalah Elbio berbentuk serbuk ya, Mam. Serbuk ini aku bingung juga sih sobat kemarin gimana cara memberikan kepada Maudi. Yang terakhir adalah sirup zinc. Aku udah beli 3 ini, tapi yang pertama ini failed, aku nggak bisa ngasih ke Maudi sama sekali karena baru aja dikasih itu langsung muntahin airnya. Yang akhirnya berhasil aku berikan adalah Elbio ini dengan sirup zinc ini. Ini aku mix karena Elbio sendiri ini dikonsumsinya 2 kali dalam sehari sesudah makan, sedangkan untuk sirup zincnya ini 1 kali dalam sehari sesudah makan. Jadi kalau untuk Elbio bingung waktu cara penyajiannya, aku campur tuh Mam dengan empasinya Maudi, jadi nggak kerasa kalau dikasih obat itu dan ini diberikan selama 5 hari berturut-turut, jangan putus, terus dikasih. Kalau untuk sirup zincnya diberikan selama 10 hari, even ini anak kita udah stop diarenya, tetap harus diberikan sampai 10 hari berturut-turut, nggak boleh putus ya. Nah, untuk cara aku menyajikannya ke Maudi, aku kasih tips juga ke Mam semua. Yang Elbio ini sendiri kan sebenarnya serbuk ya Mam, serbuk, jadi kalau misalnya langsung dikonsumsi kan nggak mungkin, jadi aku campur sama empasinya Maudi, jadi nggak kerasa rasanya seperti apa gitu kan, rasanya rasa makanan aja kalau kita campurkan dengan makanannya anak kita. Kalau yang sirup zinc ini, awalnya itu aku agak kesulitan kasih sirup ini ke Maudi. Kenapa? Karena kan mungkin nggak biasa minum obat gitu kan, jadi aku kasihnya tuh pakai sendok dan langsung dimuntahin. Aduh, pokoknya repot banget lah, pusing banget waktu itu gimana caranya supaya baby kita tetap mau makan obat biar cepet sembuh. Akhirnya aku browsing lah, aku cari cara gimana ya untuk mempermudah kita pada saat kita memberi obat kepada anak kita. Aku menemukan satu alat ini, Mam bisa beli ya, Mam beli di apotik lah, pipet ini. Ini sangat memudahkan kita pada saat kita memberi obat ke anak kita, khususnya yang obatnya berbentuk cairan ya. Jadi untuk pemberiannya pun itu tinggal dimasukin ke salah satu sisi mulut anak kita, jadi jangan di tengah-tengah kan ntar bisa kesedap tuh Mam. Masukin aja ke salah satu, boleh ke kanan boleh ke kiri, itu langsung ditelan dengan mudahnya. Ini sangat membantu pokoknya. Ini Mam lihat ya, pipet seperti ini. Itu aja sih Mam sharing dari aku. Jadi yang pertama adalah yang paling penting itu adalah pada saat baby kita sakit itu ya memang gimana ya, nggak gampang sih. Mungkin kalau ngomong gampang, aku sendiri juga ngalamin, aku tuh gopoh, aku bingung gitu kan, kayak heboh sendiri. Tapi yang penting adalah yang pertama itu harus tenang dulu Mam. Terus yang kedua, yang seperti yang aku sampaikan di awal tadi, karena sekarang kan lagi pandemi nih, kalau kita lagi anak kita lagi sakit nih, baby kita sakit kan bingung, aku nggak mau ke rumah sakit, aku nggak mau ketemu dokter dulu lah, aku takut ketemu orang-orang, anakku aku ntar gimana kena virus inilah, covid lah apa gitu kan. Nah, sekarang ada aplikasi yang namanya Alo Dokter dan itu mempermudah kita banget Mam. Mam bisa konsultasi dengan dokter berbagai spesialis ya di sana. Itu Mam bisa sampaikan gejalanya seperti apa, akan dikasih solusi yang sesuai gitu dengan masalah yang Mam hadapi. Dan yang ketiga adalah yang paling penting aku tekankan di sini, setiap gejala problem yang dialami oleh anak kita kan berbeda-beda Mam. Mungkin dengan gejala yang berbeda seperti aku sampaikan seperti Maudi, jangan samakan ya Mam untuk penyelesaiannya seperti yang aku terapkan. Cuma kalau misalnya babynya Mam itu gejalanya sama seperti yang Maudi alami, yang sudah aku sampaikan di awal tadi, monggo Mam bisa coba cara yang pernah aku coba dan itu cukup ampuh Mam, langsung sembuh Maudi setelah menggunakan obat yang disarankan oleh dokter. Nah Mam, itu tadi video yang udah aku sharingkan ke Mam semua, tips bagaimana untuk mengatasi diare pada anak dan obat-obat yang pernah obat-obat yang pernah dikonsumsi Maudi pada saat diare itu. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa Mam sekali lagi untuk melihat kalau bisa gejalanya yang sama ya, yang mirip dengan Maudi, karena penanganannya juga pasti akan berbeda ya Mam. Oke Mam, see you on the next video. Stay healthy for your family. Happy Mom, happy baby, bye.